Gimana jadinya kalau Tanjiro udah ngaktifin tanda pembasmi iblis pas di episode 1? Coba bayangin, anak penjual arang yang polos tiba-tiba punya kekuatan setara Hashira bahkan sebelum pegang pedang Nichirin. Nah, aku udah ngabisin waktu berminggu-minggu buat ngeriset semua kemungkinannya dan nemuin 3 skenario cerita yang paling mungkin terjadi. Mulai dari yang paling mustahil sampai yang paling masuk akal. Tapi sebelum masuk cerita, kita harus ingat satu hal penting. Tanda ini bukan cuma tato keren-kerenan doang. Syarat bangkitin tanda ini harus detak jantung di atas 200 BPM dan suhu tubuh demam tinggi di atas 39 derajat Celcius. Kalau tubuh Tanjiro yang belum terlatih gak kuat nahan beban ini, dia bisa aja mati mendadak kena serangan jantung. Tapi demi teori ini, kita anggap tubuh Tanjiro itu spesial dan bisa nahan kekuatan gila itu. Teori pertama, cerita lebih cepet amat. Di teori pertama ini, cerita Tanjiro bakal berakhir cepet banget. Kalian mungkin bingung, tapi coba dengerin dulu. Kalau Tanjiro punya tanda pembasmi iblis itu dari awal, berarti dia bakal jauh lebih kuat. Kemungkinan besar, dia punya tanda itu dari lahir kayak Yorichi. Jadi, bisa diasumsikan dia juga bisa pakai Transparent World dan Self-State persis kayak Yorichi. Oke, jadi Tanjiro lari turun gunung gendong Nezuko dan ketemu Giyu, sang hasir air. Ceritanya jalan normal sampai mereka mulai berantem. Giyu mencoba merebut Nezuko, tapi disinilah letak perbedaannya. Tanjiro bisa melihat pergerakan otot, aliran darah, dan niat membunuh Giyu lewat Transparent World. Dia bisa memprediksi kemana Giyu bakal bergerak sebelum Giyu sendiri sadar. Di sini, karena Tanjiro OP banget, dia malah menang dan membunuh Giyu. Kalian mungkin mikir ini mustahil karena lawannya Hashira. Tapi ingat, di versi aslinya aja, Tanjiro hampir ngenain Giyu pakai kapak lewat strategi cerdik. Sekarang, tambah kekuatan tanda pembasmi iblis dan Transparent World, Giyu yang saat itu lagi lengah karena ngeremehin anak kecil bakal kena tebas fatal, entah di leher atau jantungnya. Nah, versi ini kelihatannya bagus buat Tanjiro kan? Salah besar. Karena Giyu mati, Tanjiro nggak akan pernah tahu kalau iblis itu nggak tahan matahari. Dan dia nggak bakal pernah ketemu Urokodaki buat jadi pembasmi iblis. Ingat, Giyu adalah satu-satunya orang yang ngasih surat rekomendasi buat Tanjiro. Tanpa itu, Tanjiro cuma anak desa biasa yang bingung di tengah hutan. Setelah kematian Giyu, kemungkinan besar Nezuko bakal ngebunuh Tanjiro, karena Tanjiro nggak tahu cara nanganin iblis yang lagi ngamuk kelaparan. Tanjiro mungkin bakal ragu buat ngelawan adiknya sendiri sampai akhirnya terlambat. Atau skenario lainnya, Hashira lain bakal datang buat balas dendam atas kematian Giyu. Mungkin Shinobu atau Rengoku yang bakal dikirim Gaga Kasugai. Pikir aja, masa para Hashira ngebiarin pembunuh Giyu lolos gitu aja? Nezuko juga kemungkinan bakal mati kebakar matahari atau ditebas Hashira lain tanpa ampun. Efek dominonya bakal kacau banget. Tanpa kekuatan Tanjiro, korps membasmi iblis bakal dibantai satu persatu. Contohnya, para Hashira akan jadi jauh lebih lemah karena di timeline aslinya, Tanjiro itu yang membangkitkan tanda itu duluan. Lalu resonansinya membuat Hashira lain bisa memunculkan tanda mereka juga. Zenitsu kemungkinan besar bakal mati konyol di seleksi akhir atau kabur dari tugas karena nggak ada Tanjiro yang nyemangatin dia. Pas Inosuke lawan iblis di Gunung Natagumo, Inosuke kemungkinan besar mati karena Giyu nggak ada di sana buat nyelamatin dia. Tengen bakal tewas karena racun Gyutaro tanpa bantuan Nezuko yang bisa ngebakar racun itu. Ujung-ujungnya, Muzan dan iblis bulan atas bakal ngalahin seluruh korps dan menguasai dunia karena nggak ada lagi yang bisa ngehentiin mereka. Dunia bakal jatuh ke tangan iblis cuma karena Tanjiro terlalu kuat di episode 1. Tragis kan? Teori kedua, Muzan ngumpet selamanya. Oke, versi pertama tadi emang kecil kemungkinannya dan terlalu sedih. Tapi di teori kedua ini, ceritanya jadi jauh lebih menarik dan endingnya nggak kayak yang kalian duga. Di sini, pas lawan Giyu, sang Hashira air kagum sama skill Tanjiro dan ngirim surat ke Urokodaki. Tanjiro pun dilatih kayak di timeline aslinya. Tapi, karena Tanjiro jauh lebih kuat, dia bakal cepet banget nguasain teknik pernafasan air dan lulus ujian seleksi akhir dengan gampang. Dia nggak butuh waktu 2 tahun buat motong batu, mungkin cuma butuh 2 minggu. Iblis tangan yang dendam sama murid Urokodaki bakal ditebas Tanjiro dalam hitungan detik. Lompat ke Gunung Natagumo Arc, Tanjiro dibantu Inosuke bakal ngebunuh iblis Rui dengan mudah. Pertarungan ini bakal jadi gampang banget karena ada Inosuke dan kekuatan Tanjiro berkat tanda pembasmi iblisnya. Ingat, Tanjiro yang asli aja bisa motong leher Rui dengan Hinokami Kagura. Apalagi versi yang udah punya tanda pembunuh iblis. Pemulihan mereka di Butterfly Mansion juga bakal jauh lebih cepat.
Trio ini terus dikirim ke Mugen Train, dan disinilah hal gila terjadi. Barang Rengoku, mereka ngabisin Enmu dengan cepat dan lanjut lawan Akaza. Biasanya Akaza main-main sama Rengoku, tapi kali ini beda. Rengoku dan Tanjiro yang udah bangkitin tanda pemburu iblis bakal ngasih perlawanan sengit ke Akaza. Akaza bakal kaget karena ngerasain aura yang mirip Yorichi dari Tanjiro. Dan akhirnya mereka berhasil ngebunuh Akaza. Di versi ini Akaza mati tanpa Rengoku harus gugur. Kematian Akaza jelas bakal bikin Muzan panik dan ngahuk. Lalu dia bakal ngadain rapat iblis bulan atas. Lanjut ke Entertainment District Arc, semuanya jalan normal sampai pertarungan lawan Daki dan Gyutaro. Di titik ini, Tanjiro udah kuat banget dan nebas leher Daki dengan gampang. Pas Gyutaro muncul, dia juga kalah telak sama duet Tanjiro dan Tengen. Tanjiro yang udah terbiasa dengan kecepatan Akaza bakal ngelihat gerakan Gyutaro kayak slow motion. Dalam waktu singkat, Gyutaro mati. Di skenario ini, Tengen nggak terluka parah kayak di originalnya, jadi Tengen nggak pensiun. Nantinya di Swordsmith Village Arc, Tanjiro pada dasarnya udah menguasai pernafasan matahari. Nah, disinilah ceritanya jadi lebih menarik. Tanjiro bakal jadi sekuat Yorichi, orang yang dulu hampir ngebunuh Muzan. Korps pembasmi iblis juga makin kuat karena Rengoku dan Tengen masih aktif. Muzan yang sadar hal ini bakal ngelakuin apa? Dia bakal ngumpet. Ingat kan dulu dia ngumpet pas sadar Yorichi terlalu kuat? Trauma masa lalunya bakal kambuh lagi. Dia bakal sembunyi di Infinity Castle, nutup semua akses sampai yakin Tanjiro dan generasi pembasmi iblis ini mati semua karena usia. Baru dia keluar lagi nyari Blue Spider Lily. Jadi para pembasmi iblis bakal hidup bahagia. Tapi Muzan bakal balik lagi ngehantuin generasi berikutnya. Ini adalah kemenangan yang tertunda. Dan sebenarnya agak menjebalkan karena kita nggak dapat pertarungan final yang epic. Kalau kalian mau nyejah Muzan kabur kayak pengecok, mending pencet tombol subscribe warna merah di bawah sekarang. Teori ketiga, Tanjiro jadi Hashira Matahari. Akhirnya kita masuk ke teori yang paling mungkin terjadi dan paling seru secara visual. Di sini, Tanjiro nggak dilatih sama Urokodaki. Ceritanya sama, Tanjiro ketemu Giyu, Giyu menang, tapi dia kagum banget sama skill Tanjiro. Akhirnya Giyu bikin keputusan gila. Dia mutusin buat ngelatih Tanjiro sendiri dan ngangkat dia jadi penerusnya, bukan dikirim ke Urokodaki. Giyu ngerasa anak ini punya potensi ngelampauin semua Hashira yang ada. Sementara Nezuko tetap dikirim ke tempat Urokodaki untuk dijaga. Latihan dengan Giyu bakal lancar banget. Tanjiro menguasai pernafasan air dan ikut seleksi akhir. Satu detail penting, Tanjiro nggak disuruh nebas batu besar kayak pas sama Urokodaki. Artinya, dia mungkin nggak bakal ketemu arwah Sabito dan Makomo. Tanjiro bakal lulus seleksi akhir dengan gampang ngebunuh iblis tangan yang makan Sabito dan nantinya dengan mudah nebas Rui bahkan sebelum Giyu dan Shinobu datang. Karena Rui terlalu lemah buat Tanjiro, Tanjiro belum ngebangkitin pernafasan mataharinya karena belum ke pojok. Lanjut ke Mugen Train Arc, Tanjiro nebas Enmu dengan mudah. Tapi pas Akaza datang, baru deh susah. Rengoku dan Tanjiro maksa Akaza bertarung serius. Di momen krusial, Tanjiro dapat flashback ayahnya yang narik Hinokami Kagura. Karena Tanjiro punya tanda pembasmi iblis, adaptasi tubuhnya instan. Pernafasan matahari bangkit dan dia berhasil nebas Akaza, tanpa Rengoku harus mati. Pedang Tanjiro berubah jadi membara pertama kalinya, bikin Akaza nggak bisa regenerasi. Pas rapat Hashira, Kagaya ngeliat tanda di dahi Tanjiro dan sadar betapa pentingnya dia. Kekuatan Tanjiro diakui dan langsung diangkat jadi Hashira Matahari. Gila kan? Posisi yang udah kosong ratusan tahun akhirnya terisi lagi. Di Entertainment District Arc, Tanjiro dibantu Zenitsu Inosuke dan Tengen bakal ngebantai Daki dan Gyutaro. Tengen nggak pensiun dan nggak cacat permanen. Kekuatan Tanjiro makin mendekati level Yorichi. Di sini Tanjiro mulai ngajarin Hashira lain soal cara membangkitkan tanda pembasmi iblis, jadi Hashira Training Arc mulai lebih awal dari yang seharusnya. Di Swordsmith Village Arc, Tanjiro bakal ngebunuh Hantengu, yaitu iblis bulan atas 4, dengan gampang bahkan sebelum Mitsuri datang. Efeknya Mitsuri nggak ngebangkitin tanda pembasmi iblisnya karena dia nggak dapat jatah berantem. Sisanya sama, Muichiro ngebunuh Gyoko. Nah, di Infinity Castle Arc ini, Giyu dan Tanjiro bakal lawan Doma, iblis bulan atas 2, bareng Shinobu karena Akaza udah mati. Ini pertarungan yang menarik banget. Doma punya teknik es yang bisa ngerusak paru-paru, tapi Tanjiro dengan pernafasan matahari adalah counter alaminya. Panas lawan dingin. Bahkan sebelum Kanao dan Inosuke nyampe, Tanjiro, sang Hashira Matahari dengan kekuatan OP-nya, berhasil ngebunuh Doma dibantu Shinobu dan Giyu. Shinobu mungkin nggak perlu ngorbanin dirinya buat dimakan Doma di skenario ini. Di sisi lain, Rengoku, Tengen, Sanemi, Muichiro, Gernya, dan Gyome bakal keroyokan lawan Kokushibo, iblis bulan atas 1. Karena Kokushibo itu monster yang punya pernafasan bulan, pertarungannya tetap susah. Dia punya pengalaman ratusan tahun dan pedang yang ngeri banget. Tapi karena Tanjiro udah kelar lawan Doma, dia bakal gabung lawan Kokushibo.
Bayangin duel legendaris, pernafasan matahari lawan pernafasan bulan. Kekuatan Yorichi melalui Panjiro lawan Kokushibo. Akhirnya Kokushibo kalah. Terakhir, pertarungan lawan Muzan. Di versi ini, semua Hashira original bakal lawan Muzan bareng Tanjiro. Muzan bakal dikepung dari segala arah. Perubahan terbesarnya adalah Tanjiro nggak bakal jadi iblis karena dia udah jauh di atas level Muzan dan pertarungan selesai sebelum matahari terbit sepenuhnya. Jadi Muzan nggak punya kesempatan masukin darahnya ke Tanjiro sebagai jalan terakhir. Sayangnya ada satu yang mati, yaitu Gyome, karena efek samping penggunaan tanda pembasmi iblis yang berlebihan di usianya. Gyome mati, tapi sisanya selamat, dan cerita berakhir bahagia. Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, dan Inosuke pulang ke rumah dengan damai, dan era iblis benar-benar berakhir. Teori-teori tapi emang gila, tapi kalau kalian mau tahu hal yang lebih gila lagi, klik video ini buat tahu rahasia Demon Slayer yang mungkin kalian lewatin.